Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas reguler B 2020 program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemberian makanan atau nutrisi peroral. Nah, sebelumnya perlu diketahui apa itu nutrisi. Nutrisi adalah substansi organik dan non-organik yang ditemukan dalam makanan dan dibutuhkan oleh tubuh agar dapat berfungsi dengan baik. Nutrisi berfungsi sebagai sumber atau penghasil energi, membentuk dan memelihara jaringan tubuh serta melindungi tubuh dari serangan penyakit. Nutrisi itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu karbohidrat, lemak, protein, serat, vitamin, dan mineral. Karbohidrat adalah senyawa karbonil alami yang terdiri dari beberapa gugus hidroksil. Contohnya ada karbohidrat sederhana yaitu monosakarida, disakarida, alkohol, dan gula. Sedangkan karbohidrat kompleks ada polisakarida dan ada serat. Lemak adalah senyawa yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Contohnya daging, olahan susu, makanan yang digoreng. Protein adalah zat makanan yang berupa asam amino yang berfungsi sebagai pengatur bagi tubuh. Contohnya daging ayam, daging sapi, ikan, dan telur. Vitamin adalah bahan organik yang tidak dapat dibentuk oleh tubuh, yang berfungsi sebagai pengatur proses kegiatan tubuh. Contohnya buah-buahan dan sayuran. Yang terakhir ada mineral. Mineral adalah nutrisi anorganik penting bagi metabolisme tubuh. Contohnya kalsium, kalium, magnesium, natrium, dan lainnya. Nah, jadi apa itu pemberian makanan peroral? Pemberian makan per oral merupakan suatu tindakan pemberian nutrisi melalui oral atau mulut yang merupakan tindakan keperawatan yang dilakukan pada klien atau pasien yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi per oral secara mandiri. Tujuan pemberian makanan peroral yang pertama, membantu pasien yang mengalami terbatasnya aktivitas, yang kedua, pemenuhan kebutuhan nutrisi pasien, dan yang ketiga, memenuhi hak pasien untuk mendapatkan asupan nutrisi. Selanjutnya, indikasi dan kontraindikasi pemberian makanan peroral. Untuk indikasi, yang pertama pada pasien yang bisa makan sendiri, yang kedua diberikan kepada pasien yang memiliki gangguan mobilitas namun tetap sadar, dan yang ketiga pada pasien bed rest. Dan kontraindikasinya tidak dapat diberikan pada pasien koma, CA nasofaring, CA mandibularis, dan obstruksi tenggorokan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan tindakan pemberian makanan per oral. Yang pertama, ciptakan lingkungan yang nyaman di sekitar pasien. Yang kedua, sebelum dihidangkan, makanan diperiksa dahulu apakah sudah sesuai dengan daftar makanan diet pasien. Yang ketiga, usahakan makanan dihidangkan dalam keadaan hangat kecuali kontraindikasi. Yang keempat, sajikan makanan secukupnya, tidak terlalu banyak tetapi juga tidak terlalu sedikit. Yang kelima, peralatan makanan dan minuman harus bersih. Yang keenam, untuk pasien anak-anak, usahakan menggunakan peralatan yang menarik perhatiannya. Yang ketujuh, untuk pasien yang dapat makan sendiri, perhatikan apakah makanan dimakan habis atau tidak. Yang kedelapan, perhatikan selera dan keluhan pasien pada waktu makan serta reaksinya setelah makan. Nah, alat dan bahan yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan tindakan pemberian makan per oral kepada pasien antara lain yaitu yang pertama, menyiapkan piring dan makanan, kemudian yang kedua, menyiapkan sendok 2 buah. Nah, di sini sendok 2 buah dimasukkan untuk agar memudahkan perawat dalam membelah makanan pasien. Kemudian yang ketiga, menyiapkan air minum. Kemudian yang keempat, menyiapkan handuk kecil ataupun kain. Kemudian yang kelima, menyiapkan tisu basah. Dan yang terakhir, menyiapkan hand sanitizer. Kemudian untuk prosedur kerja tindakan pemberian makanan per oral kepada pasien diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mencuci tangan dengan 6 langkah terlebih dahulu. Kemudian, lakukan perkenalan diri, meminta izin dan melakukan kontrak waktu dengan pasien. Setelah itu, lakukan tindakan dengan mencuci tangan pasien terlebih dahulu. Kemudian, letakkan handuk atau kain di dada pasien. Selanjutnya, berikan pasien minum dan tawarkan apakah mau memakai sedotan atau tidak. Lalu, pasien diminta untuk membaca doa makan. Kemudian, suapkan makanan ke mulut pasien dan gunakan 2 sendok untuk membelah makanan.
Setelah berapa sendok pasien makan, tawarkan lagi apakah pasien ingin minum, dan jika ada makanan yang tersisa di mulut pasien, lap menggunakan tisu basah. Setelah selesai makan, jika pasien ada obat oral, pastikan obat tersebut telah diminum. Kemudian, tawarkan juga pasien untuk melakukan oral hygiene. Setelah semuanya selesai, bersihkan mulut dan tangan pasien, kemudian evaluasi perasaan pasien setelah dilakukan tindakan. Kemudian akhiri tindakan dan lakukan salam perpisahan kepada pasien. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk melakukan dokumentasi keperawatan terhadap tindakan yang telah dilakukan. Berikut cara melakukan pemberian makanan peroral kepada pasien. Baiklah, kita akan membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer. Pertama-tama, kita semprotkan terlebih dahulu ke tangan kita. Lalu, gosokkan kedua tangan kalian dan punggung tangan. Lalu sebaliknya. Dan selanjutnya itu, pastikan tangan kalian dalam keadaan terkunci. Dan selanjutnya itu, ibu jari kalian diputarkan. Dan yang terakhir itu ujung jari kalian pastikan memutar di permukaan tangan Anda. Selesai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Siang. Apa benar ini dengan Ibu Citra? Benar. Boleh dilihat gelangnya Ibu? Oke, benar. Oke, perkenalkan nama saya Nurse Dwi Fiska Perjani, bisa dipanggil Nurse Dwi. Saya bertujuan ke sini untuk memberi makan siang pada Ibu, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada Ibu. Apa Ibu bersedia? Iya. Waktunya kurang lebih 5-10 menit. Baiklah, saya izin untuk meletakkan handuk terlebih dahulu agar nasinya tidak langsung jatuh pada Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu nyaman dengan posisi seperti ini? Oke, saya bantu ya Bu. Mundur Bu. Tidak dulu. Apa sekarang sudah nyaman Ibu? Sudah. Ya baiklah, saya bantu untuk membersihkan tangan Ibu terlebih dahulu. Baiklah, sebelumnya apakah Ibu ingin minum terlebih dahulu? Iya. Baiklah, sebelum makan ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Silakan Ibu. Ibu mau makan langsung dengan sayur dengan ayam atau sayur terlebih dahulu Ibu? Menggabung tadi. Oke Ibu. Sudah Ibu? Sekali lagi ya. Baiklah, apakah Ibu sudah kenyang? Sudah. Ya, saya bantu untuk bersihkan dulu ya Ibu. Kita saya bantu dulu Ibu. Saya izin bersihkan tangannya lagi. Baiklah, saya izin mengambil handuknya Ibu.
Ibu udah kenyang, saya izin pamit undur diri ya Ibu. Segitu saja pemberian makan per oral kepada Ibu. Jika Ibu ada keperluan, silakan panggil saya di nurse station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, setelah melakukan tindakan tadi, selanjutnya itu evaluasi dengan mencatat di buku dokumentasi yang berisi tentang cara pasien makan. Dan yang kedua itu apakah pasien sedang sariawan atau sakit gigi. Yang ketiga itu berapa porsi makanan yang dihabiskan oleh pasien. Dan yang terakhir berapa cc yang diminum oleh pasien. Baiklah, segitu saja video pemberian makan per oral kepada pasien. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.